Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Azhar Sandia, merupakan mahasiswa Sistem Informasi yang saat ini sedang mengampu mata kuliah Data Science. Nah, untuk video kali ini, yang pertama saya akan membahas terkait Supervised Learning, yaitu yang berjudul Machine Learning untuk perbandingan tingkat akurasi prediksi penyakit diabetes metode Supervised Learning. Nah, pendahuluan. Machine Learning sendiri ini merupakan salah satu cabang dari disiplin AI, yaitu yang membahas pengembangan sistem berdasarkan data. Nah, untuk Machine Learning sendiri ini memiliki 4 hal utama yang dipelajari. Yang pertama yaitu Supervised Learning, Unsupervised, Semi-Supervised, dan Reinforcement Learning. Nah, akan tetapi pada pembahasan kali ini yaitu menggunakan Supervised Learning. Nah, Supervised Learning sendiri ini merupakan salah satu metode pembelajaran mesin, yaitu di mana hasil yang diharapkan oleh user atau pengguna itu sebelumnya sudah diketahui atau informasinya itu sudah dimiliki oleh sistem, seperti itu. Nah, untuk diabetes sendiri ini merupakan penyakit jangka panjang atau kronis yang ditandai oleh kadar gula darah tinggi atau glukosa. Nah, glukosa yang menumpuk ini di dalam darah karena tidak diserap oleh sel-sel tubuh dengan baik. Nah, itu dapat menyebabkan berbagai gangguan pada organ tubuh. Nah, jika diabetes itu tidak terkontrol dengan baik, maka akan menghasilkan berbagai komplikasi yang dapat membahayakan nyawa penderita dapat muncul. Nah, oleh karena itu perlu dilakukannya suatu prediksi penyakit diabetes yang akurat, yaitu dilakukan dengan menggunakan perbandingan tingkat akurasi yang dilakukan machine learning menggunakan metode supervised learning. Selanjutnya yaitu metodologi. Nah, untuk dataset yang diuji pada pembahasan kali ini itu diambil dari data Bima India Diabetes dengan spesifikasi 8 fitur seperti itu. Nah, untuk tahapannya itu dapat dilihat pada gambar yang saya tampilkan. Itu merupakan langkah-langkah untuk menguji, yaitu ditandai dengan percobaan pertama yaitu dari data mentah, kemudian dilakukan selanjutnya ekstraksi fiturnya, tahap ketiga yaitu hyperparameter dan tanning, dan keempat itu confusion matrix, dan yang terakhir itu akan menghasilkan suatu hasil dari akurasi tersebut. Nah, selanjutnya dalam metode ini itu menggunakan 5 metode yang ditampilkan pada PPT tersebut. Yang pertama yaitu ada gradient boosting. Nah, ini merupakan algoritma machine learning, yaitu yang menggunakan ensemble dari decision tree untuk memprediksi nilai. Nah, selanjutnya yaitu ada random forest. Nah, random forest ini dalam machine learning itu mungkin kita sering mendengar tentang metode random forest yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan. Nah, random forest sendiri ini merupakan salah satu metode dalam decision tree, yaitu kombinasi dari masing-masing tree atau pohon, seperti itu. Nah, yang ketiga ini ada decision tree. Sebelumnya juga
decision tree ini merupakan model prediksi menggunakan struktur pohon atau struktur berhierarki. Nah, manfaat utama dari penggunaan metode decision tree ini yaitu kemampuannya untuk membreakdown proses pengambilan keputusan yang kompleks menjadi lebih simpel, seperti itu. Selanjutnya yang keempat ini adalah metode regresi logistik, yaitu regresi logistik ini merupakan pendekatan untuk membuat model prediksi seperti halnya regresi linear, seperti itu, atau biasanya istilah yang sering disebut yaitu ordinary least squares atau OLS regression, seperti itu. Nah, yang terakhir ini ada KNN atau Knightborn Classifier. Nah, ini merupakan algoritma yang paling simpen ya di antara yang lain, karena ini sifatnya parametri karena tidak harus bergantung pada distribusi data, seperti itu. Nah, untuk perbandingan akurasi, fokus utama dalam pembahasan kali ini yaitu untuk mengetahui seberapa akurat sih metode yang akan kita gunakan sebagai prediksi penyakit diabetes, sehingga nantinya itu dapat mengetahui hasil dari metode mana yang akan menghasilkan metode terbaik atau menghasilkan akurasi terbaik, dan sebaliknya mana yang akan menghasilkan atau merupakan akurasi terburuk di antara 5 metode tersebut, seperti itu. Selanjutnya yaitu dapat dilihat pada gambar tersebut, yaitu merupakan aliran proses kinerja algoritma yang ditunjukkan pada gambar. Nah, selanjutnya yaitu merupakan aliran proses kinerja algoritma dalam proses learning, yaitu seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut. Jadi untuk dataset itu memiliki total 785 baris. Nah, selanjutnya itu akan dibagi menjadi 2 kelas. Ada penderita diabetes dan non penderita diabetes. Nah, dengan 8 fitur yang dapat ditunjukkan pada gambar. Yang pertama yaitu kehamilan, yang kedua glukosa, yang ketiga tekanan darah, yang keempat insulin, BMI, indeks massa tubuh, selanjutnya yaitu fungsi silsilah diabetes, yang terakhir ini adalah usia. Nah, kumpulan data ini itu diperoleh dari repositori UCI dari database pembelajaran mesin. Nah, kumpulan data tersebut itu dipilih dari beberapa data yang lebih besar yang dihandle oleh Institut Nasional Diabetes dan Penyakit Pencernaan dan Ginjal, seperti itu. Nah, semua pasien dalam database ini itu merupakan seorang wanita Bima di India yang berusia setidaknya 21 tahun, seperti itu, dan sedang tinggal di Arizona, Amerika Serikat. Nah, selanjutnya ini merupakan nilai-nilai yang dihasilkan oleh setiap metode. Yang pertama yaitu ada gradient boosting. Nah, dalam algoritma gradient boosting ini dalam pembahasan ini menggunakan ambang pengembangan penyesuaian gradient boosting classifier. Nah, yang ditunjukkan seperti pada gambar tersebut. Jadi fitur pertama learning rate dengan nilai 0,05, selanjutnya fitur kedua max depth dengan nilai 3, fitur ketiga max feature dengan nilai 0,5, dan random dengan nilai 42. Nah,
Kemudian itu akan menghasilkan akurasi pada dataset pelatihan sebesar 0,882 serta akurasi dataset testing dengan nilai 0,750. Nah, dan didapatkan hasil confusion matrix gradient boosting seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut. Nah, selanjutnya yaitu decision tree. Seperti langkah awal tadi yang sudah dijelaskan di gradient boosting, yaitu algoritma decision tree yang digunakan dalam pembahasan ini juga menentukan ambang batas parameter fitur algoritma decision tree yang diklasifikasikan, yaitu yang pertama max depth dengan nilai 6, yang kedua adalah max feature dengan nilai 4, yang ketiga adalah minimum sample split dengan nilai 4, dan random step dengan nilai 42. Nah, dari nilai tersebut itu akan menghasilkan akurasi pada dataset pelatihan yang bernilai 0,852. Selanjutnya yaitu yang menghasilkan akurasi dataset testing berjumlah 0,729. Nah, pada metode decision tree juga akan menghasilkan confusion matrix decision tree yang dapat dilihat pada gambar berikut ini. Nah, untuk KNN sendiri dalam KNN ini menggunakan fitur ambang batas penyesuaian ke neighbors classifier. Nah, di mana di dalam fitur neighbors ini terdapat beberapa parameter di dalamnya. Di antaranya adalah fitur yang pertama itu variabel algoritma dengan parameter otomatis, yaitu yang fitur kedua leaf size dengan nilai 30, fitur ketiga metrik dengan parameter Minkowski, fitur keempat metrik Paramas, fitur kelima n-jobs dengan nilai pertama, fitur keenam n-neighbors dengan nilai 5, fitur ketujuh p dengan nilai 2, serta fitur ke-8 bobot dengan nilai sama dengan seragam. Nah, dari data tersebut itu akan menghasilkan suatu akurasi dataset pelatihan dengan nilai 0,77 serta akurasi dataset testing dengan 0,71. Nah, untuk confusion matrix KNN itu dapat dilihat pada gambar berikut ini yang menunjukkan berbagai prediction seperti itu. Nah, selanjutnya metode yang keempat ini ada random forest. Nah, algoritma random forest ini juga menggunakan ambang fitur penyesuaian kelas. Di antaranya adalah fitur yang pertama ini n estimators dengan nilai 100. Nah, fitur yang kedua kriteria dengan parameter gini, fitur ketiga max depth dengan nilai 6. Selanjutnya yaitu fitur keempat max feature dengan parameter auto random state sama dengan 0. Nah, dari data tersebut kemudian dihasilkan suatu akurasi dataset pelatihan dengan nilai 0,917 dan akurasi dataset testing dengan nilai 0,749. Nah, seperti sebelumnya untuk confusion matrix random forest dapat dilihat pada gambar berikut ini. Nah, selanjutnya yaitu untuk metode yang terakhir ada regresi logistik. Regresi logistik ini juga menggunakan ambang batas fitur penyesuaian fitur dari C dengan parameter logreg underscore classifier yang sama dengan regresi logistik.
yaitu ditandai dengan fitur pertama C dengan nilai 1, fitur kedua penalti dengan nilai sama dengan 11. Kemudian akan didapatkan hasil akurasi dataset pelatihan sebesar 0,783 dan akurasi dataset testing sebesar 0,724. Nah, untuk gambar confusion metric logistik regression sendiri itu dapat dilihat pada gambar berikut ini, seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu kita memasuki bagian hasil dan pembahasan. Nah, hasil akhir dari percobaan menggunakan confusion metric di tiap-tiap algoritma itu kemudian akan dilanjut dengan menggunakan perhitungan classification report. Jadi, nah, di sini yaitu merupakan perhitungan akurasi Nah, untuk selanjutnya yaitu kita memasuki bagian hasil dan pembahasan. Nah, jadi setelah kita tadi menggunakan percobaan dan menghasilkan confusion metric dari tiap-tiap algoritma itu, kemudian kita akan melanjutkan dengan melakukan perhitungan classification report, yaitu dari hasil classification report sendiri di tiap metode itu nanti akan mendapatkan hasil akurasi terbaik dan akan dijelaskan juga pada tiap kurva yang akan dijelaskan di setiap bagian, seperti itu. Ya, yang pertama ini ada kurva algoritma gradient boosting. Nah, pada gambar itu merupakan preview hasil akurasi dari metode gradient boosting. Nah, grafik yang dijelaskan pada gambar tersebut itu merupakan grafik linear dengan warna biru. Untuk variabel horizontal adalah range angka terkecil akurasi sampai terbesar. Nah, dan untuk variabel vertikal sama, berarti artinya range angka terkecil akurasi sampai terbesar dengan perhitungan yang ditunjukkan pada rumus tersebut, yaitu menggunakan perhitungan true positif dijumlahkan dengan true negatif, lalu dibagi dengan true positif kembali dan dijumlahkan dengan true negatif dan dijumlahkan dengan false positif, seperti itu, dan dijumlahkan kembali menggunakan false negatif dan dikalikan dengan 100%, maka akan menghasilkan angka-angka sebagai berikut. Nah, pada variabel di dalam grafik itu terdapat sebuah informasi data yang berarti hasil akurasi dari metode gradient boosting ini memiliki nilai 0,813 seperti yang ditunjukkan pada perhitungan akurasi tersebut. Nah, selanjutnya yaitu kurva algoritma decision tree. Nah, pada gambar tersebut itu merupakan preview hasil akurasi metode decision tree. Nah, grafik yang dijelaskan pada gambar tersebut itu merupakan
grafik linear ya, seperti tadi dengan warna biru. Untuk variabel horizontal adalah range angka terkecil akurasi sampai terbesar, seperti itu. Dan untuk variabel vertikal itu sama berarti range angka terkecil akurasi terkecil sampai terbesar. Nah, dengan perhitungan yang ditunjukkan pada gambar tersebut atau rumus yang ditampilkan di PPT, yaitu menggunakan rumus true positif dijumlahkan dengan true negatif dibagi dengan true positif dijumlahkan kembali dengan true negatif, kemudian false positif dan false negatif. Nah, di akhir itu akan dikalikan dengan 100%, seperti itu. Nah, pada variabel di dalam grafik juga itu terdapat sebuah informasi yang berarti dalam hasil akurasi metode decision tree ini memiliki nilai sebesar 0,72 ya, seperti yang dipaparkan dalam perhitungan akurasi tersebut. Nah, selanjutnya yaitu kurva algoritma Forest atau kurva algoritma random forest. Nah, berikut merupakan perhitungan akurasi dari kurva algoritma random forest, yaitu dengan membagi TP atau true positif dan true negatif dijumlahkan, kemudian dijumlahkan kembali true positif dan true negatif dengan false positif dan false negatif, kemudian dikali dengan 100% dan akan menghasilkan nilai 0,72 seperti yang ditunjukkan pada variabel di dalam grafik, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah kurva algoritma logistic regression. Nah, grafik yang dijelaskan pada gambar tersebut ini merupakan grafik linear dengan warna biru, dan untuk variabel horizontal itu adalah range angka terkecil akurasi sampai terbesar, seperti itu. Dan untuk variabel vertikalnya itu sama berarti range angka terkecil akurasi sampai terbesar. Nah, untuk perhitungannya dapat dilihat pada rumus berikut, yaitu seperti true positif dijumlahkan dengan true negatif, kemudian dibagi dengan true positif dijumlahkan dengan true negatif, kemudian dijumlahkan kembali dengan false positif dan false negatif, kemudian dikali dengan angka 100%, yang akan menghasilkan nilai 0,7 yang didapat dari penjumlahan perhitungan tersebut, seperti itu. Nah, yang terakhir ini adalah kurva KNN. Nah, kurva KNN ini perhitungan akurasinya itu menggunakan rumus sebagai berikut, dengan true positif dijumlahkan dengan true negatif, kemudian dibagi true positif dijumlahkan dengan true negatif dijumlahkan kembali dengan false positif dan false negatif dan dikalikan dengan 100%. Nah, dan hasil akurasi metode KNN ini memiliki nilai 0,64, seperti itu. Nah, untuk kesimpulan dari pembahasan tadi, yaitu untuk membandingkan tingkat akurasi menggunakan 5 metode itu
mendapatkan suatu hasil dari 5 metode tersebut, yaitu metode yang paling akurat untuk prediksi diabetes dengan teknik supervised learning data prima Indian, yaitu gradient boosting. Nah, selanjutnya yaitu kesimpulan. Nah, kesimpulan dari pembahasan tadi yaitu berdasarkan hasil uji coba teknik supervised learning dengan perbandingan 5 metode, yaitu gradient boosting, random forest, decision tree, regresi logistik, dan KNN, dapat dilihat hasil akurasi dari 5 metode tersebut bahwa metode yang paling akurat untuk prediksi diabetes dengan teknik supervised learning data prima Indian adalah metode gradient boosting. Nah, dan untuk akurasi paling buruk itu menggunakan metode KNN. Seperti itu. Nah, mengapa metode gradient boosting ini digunakan atau disimpulkan lebih akurat? Nah, karena ada beberapa hal yang mempengaruhi, yaitu yang pertama, pengaruh teknik cross validasi yang ditentukan data split dan data testing yang sama. Jadi di sini bisa diketahui juga perbedaan ketika masuk dalam tahap cross validation, seperti yang tadi dijelaskan di pembahasan sebelumnya. Validation hasil dan confusion matrixnya itu menunjukkan angka dari hasil metode gradient boosting dengan hasil true positif paling tinggi daripada metode-metode yang lainnya, seperti itu. Nah, meskipun tadi sebelumnya decision tree juga menghasilkan angka yang sama pada hasil true positif, akan tetapi di metode decision tree false negatif atau miss akurasi lebih banyak daripada metode gradient boosting, seperti itu. Jadi maka dari itu dikatakan metode yang paling akurat untuk prediksi diabetes dengan teknik supervised learning yaitu gradient boosting, seperti itu. Nah, selanjutnya ini merupakan hasil dari 5 algoritma yang tadi sudah dibahas, yaitu di sini dikatakan gradient boosting ini memiliki akurasi skor paling tinggi, seperti itu. Jadi dapat disimpulkan gradient boosting ini merupakan metode tingkat akurasi yang paling tinggi dengan menggunakan teknik supervised learning. Nah, untuk pembahasan pertama yaitu cukup sampai di sini saja. Nah, selanjutnya yaitu kita akan menuju pembahasan selanjutnya, yaitu atau masuk ke bagian 2. Nah, di bagian 2 ini berbeda judul tetapi masih berhubungan dengan supervised learning. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke bagian 2 yang sebelumnya selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan bagian 2 yang berbeda judul dengan pembahasan pertama, tetapi masih berhubungan dengan supervised learning, yaitu yang saya akan bahas di bagian 2 ini, yaitu dengan judul perbandingan analisis klasifikasi antara decision tree support vector machine multiclass untuk penentuan jurusan pada siswa SMA. Nah, pendahuluan.
Nah, setiap lembaga ini pasti mempunyai sistem operasional. Nah, yang setiap transaksi kegiatan operasionalnya itu selalu dicatat dan didokumentasikan. Nah, pendokumentasian setiap transaksi itu sangat berguna bagi lembaga tersebut. Seperti itu, apalagi bagi lembaga atau instansi pendidikan, terutama di segala keperluan. Nah, data-data tersebut itu tersimpan dalam sebuah basis data berkapasitas besar. Nah, munculnya data mining itu didasarkan pada kenyataan bahwa jumlah data yang tersimpan dalam basis data ini semakin besar. Seperti itu. Nah, data mining sendiri ini berisi pencarian tren atau pola tertentu yang diinginkan dalam basis data yang berukuran besar untuk membantu pengambilan keputusan di waktu yang akan datang. Seperti itu. Nah, analisis klasifikasi data mining ini menentukan sebuah record data baru ke salah satu dari beberapa kategori yang telah didefinisikan sebelumnya. Nah, disebut juga dengan supervised learning. Seperti itu. Nah, metode-metode yang telah dikembangkan oleh riset untuk menyelesaikan kasus klasifikasi itu memiliki beberapa metode. Yang pertama ada decision tree, naive Bayes, jaringan syaraf tiruan, analisis statistik, algoritma genetik, Rorschach, KNN, metode berbasis aturan, memory based reasoning, dan support vector machine. Nah, berdasarkan beberapa metode klasifikasi tersebut, yaitu pada pembahasan kali ini itu dilakukan perbandingan analisis klasifikasi antara metode decision tree dan support vector machine multiclass untuk menentukan jurusan pada siswa SMA. Seperti itu. Selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama yaitu konsep data mining, yaitu yang merupakan proses yang melakukan satu atau lebih teknik pembelajaran komputer machine learning untuk menganalisis dan mengekstraksi pengetahuan atau knowledge secara otomatis. Nah, yang selanjutnya ini ada operasi data mining. Operasi data mining yaitu yang pertama ada prediksi atau prediction driven. Nah, prediksi ini digunakan untuk validasi hipotesis, querying, dan pelaporan analisis multimedia serta analisis statistik. Seperti itu. Yang kedua ini ada penemuan atau discovery driven. Nah, operasi penemuan ini biasanya digunakan untuk analisis data, eksplorasi permodelan prediktif, segmentasi database, serta analisa keterkaitan atau link analisnya. Seperti itu. Selanjutnya yaitu menggunakan konsep decision tree. Itu yang merupakan salah satu teknik yang familiar dalam data mining dan merupakan salah satu metode populer dalam menentukan keputusan suatu kasus. Nah, seperti yang kita sebelumnya sudah bahas di pembahasan yang pertama atau bagian pertama, yaitu model prediksi menggunakan struktur pohon atau struktur hierarki ini itu memiliki kemampuan untuk membreakdown proses pengambilan keputusan yang kompleks menjadi lebih simpel. Nah, selanjutnya yaitu ada algoritma C4.5, yaitu merupakan pengembangan dari algoritma ID3 yang dibuat oleh Quinlan, dan algoritma ini memiliki kelebihan yang mudah dimengerti, fleksibel, dan menarik karena dalam algoritma ini itu dapat divisualkan dalam bentuk gambar decision tree. Nah, selanjutnya yaitu
Yang kelima ini memilih atribut decision tree. Nah, atribut ini tuh memungkinkan untuk mendapatkan decision tree yang paling kecil ukurannya atau atribut yang bisa memisahkan objek menurut kelasnya. Nah, dalam satu cabang anggotanya itu biasanya berasal dari satu kelas sama, maka cabang ini tuh disebut pure. Nah, semakin pure satu cabang maka semakin baik. Nah, ukuran purity itu dinyatakan dengan tingkat impurity. Nah, salah satu impurity adalah information gain. Nah, yang selanjutnya yang kita bahas adalah information gain. Information gain ini didapatkan dari output data atau variabel dependent yang dikelompokkan berdasarkan atribut seperti itu. Nah, berikut ini merupakan rumus dari information gain seperti itu. Yang selanjutnya yaitu split information dan gain ratio. Nah, selanjutnya yaitu split information dan gain ratio. Nah, untuk yaitu digunakan untuk menghitung gain ratio-nya, tetapi perlu diketahui sebelumnya yaitu split information. Nah, split information itu dapat dihitung dengan formula yang ditunjukkan pada gambar berikut seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu ada support vector machine atau biasa disingkat dengan SVM. Nah, ini biasanya digunakan dalam pengentaran pola. Pembelajaran ini dilakukan dengan menggunakan pasangan data input dan data output berupa sasaran yang diinginkan. Seperti itu. Yang selanjutnya yaitu dalam support vector mesh ini ada yang digunakan yaitu hyperlane, yaitu klasifikasi SVM itu lebih dijelaskan secara sederhana untuk mendapatkan atau mencari garis terbaik sebagai hyperlane terbaik yang nantinya itu dapat memisahkan dua kelas berbeda antara kelas 1 dan kelas N1 pada ruang inputnya. Nah, dapat ditunjukkan juga pada gambar berikut seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu klasifikasi linear separable. Nah, hyperlane itu sebelumnya juga sudah dinotasikan. Nah, untuk mencari hyperlane terbaik itu dapat menggunakan metode quadratic programming atau QHP, yaitu dengan cara diminimalkannya dengan rumus sebagai berikut. Nah, selanjutnya setelah digunakan metode quadratic programming itu dilanjut dengan metode Lagrange multiplier. Nah, itu merupakan solusi untuk optimalisasi seperti itu. Nah, selanjutnya ini klasifikasi linear non separable. Nah, dalam formula tersebut ini merupakan fungsi Lagrange dapat dilihat pada gambar berikut seperti itu. Selanjutnya yaitu ada klasifikasi non linear. Non linear dengan macam-macam fungsi kernel, yaitu yang pertama kernel linear, kernel polinomial, dan Gaussian RBF.
sesudah dilakukan perhitungan dengan formula tadi, itu selanjutnya yaitu kita masuki konsep SVMM atau Support Vector Machine Multiclass. Nah, di konsep SVMM ini sebenarnya memiliki dua pendekatan utama, yaitu yang pertama menemukan dan menggabung beberapa fungsi pemisah persoalan klasifikasi dua kelas untuk menyelesaikan persoalan klasifikasi multikelas. Nah, sedangkan pendekatan utama yang kedua yaitu secara langsung ini menggunakan semua data dari semua kelas dalam satu formulasi persoalan optimisasi. Seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu formula yang saya tampilkan ini merupakan formula dari konsep SVMM, yaitu digunakan untuk melatih data dari kelas ke I dan ke J. Nah, dan dapat diselesaikan dengan formula yang saya tampilkan seperti itu. Nah, yang terakhir ini ada pengukuran uji ketetapan klasifikasi, yaitu merupakan sebuah sistem yang melakukan klasifikasi yang diharapkan nantinya dapat melakukan klasifikasi semua himpunan data dengan benar. Nah, digunakannya sebuah sistem klasifikasi ini karena dalam satu sistem tidak mungkin ya, maksudnya tidak bisa 100% itu benar. Jadi diperlukannya sebuah sistem klasifikasi yang harus diukur tingkat ketepatan klasifikasinya itu menggunakan matrik konfusi seperti formula yang saya tampilkan. Nah, selanjutnya yaitu tahapan analisis. Nah, metode penelitian sebelumnya yaitu data yang digunakan dalam pembahasan ini yaitu diambil dari rekapitulasi data jurusan dan rata-rata nilai mata pelajaran yang diambil dari database SMA Negeri 1 Jepara pada tahun 2013 dan 2014. Nah, banyaknya rekapitulasi data ada 348 buah. Selanjutnya data ini digunakan sebagai data simulasi klasifikasi perbandingan menggunakan decision tree dan support vector machine multiclass atau SVMM. Nah, selanjutnya ya ini merupakan tahapan analisis yang dilakukan, yaitu yang pertama adalah melakukan klasifikasi menggunakan decision tree. Nah, pada tahapan ini dilakukan persiapan data training dengan algoritma C4.5, yaitu seperti menyiapkan data training dan testing. Nah, data training tersebut itu diambil dari data histori yang pernah terjadi sebelumnya dan sudah dikelompokkan ke dalam 3 kelas kategori mata pelajaran IPA, IPS, dan bahasa. Nah, selanjutnya yaitu akan menentukan akar dari tree atau pohon dan dihitung terlebih dahulu entropinya. Nah, selanjutnya yaitu akar itu akan diambil dan atribut yang terpilih itu dihitung dengan nilai gen dan masing-masing atribut. Nah, nilai gen yang paling tinggi itu menjadi akar pertama. Nah, kemudian setelah dihitung itu diulangi kembali hingga semua record itu terpartisi. Nah, selanjutnya yaitu studi kasus decision tree ini menggunakan software MATLAB. Selanjutnya diinterpretasikan dengan membuat aplikasi berbasis decision tree dengan graphical user interface. Nah, setelah dilakukan klasifikasi menggunakan decision tree, yaitu dilakukan klasifikasi menggunakan SVMM. Nah, pada tahapan ini dilakukan persiapan data training dan testing dengan algoritma SVMM. Dengan melakukan analisis dan data sesuai SVMM, melakukan pendekatan utama, terus menggunakan software yang sebelumnya telah digunakan, dan membuat
aplikasi klasifikasi SVMM berbasis teks dan graphical user interface. Nah, yang terakhir ini adalah analisis hasil perbandingan. Nah, pada tahap ini dapat dilakukan evaluasi dari hasil training dan testing, di mana dilakukan perbandingan ketepatan klasifikasi dengan metode decision entry dan support vektor mesin multiclass SVMM. Nah, selanjutnya ini akan ada hasil dan pembahasan dari pembahasan bagian 2. Jadi yang pertama adalah analisis klasifikasi metode decision tree. Nah, analisis ini dilakukan mengenai penjurusan siswa SMA dan IP dalam jurusan IPA, IPS, dan bahasa. Nah, penentuan penjurusan ini berdasarkan data mining yang dilakukan seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu menentukan akar dari pohon keputusan. Nah, dari data training sebanyak 278 dan data testing sebanyak 72, itu dihitung nilai entropi, information gain, dan gain ratio yang memiliki fitur berjumlah 3, menggunakan tipe numberic dengan rincian yang dapat dihitung yang IPA continue, IPS continue, bahasa, dan continue, dan akan menghasilkan hasil perhitungan entropi dan gain untuk node akar data training yang ditampilkan pada gambar tersebut. Nah, dan akan dihitung dengan formula tersebut dan didapatkan hasil sebagai berikut. Nah, jadi dapat disimpulkan, jadi pemilihan fitur yang tepat untuk menjadi pemecah pada node data training itu sebesar sekian, seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu hasil perhitungan entropi dan gain untuk node akar data testing. Dapat ditunjukkan pada gambar berikut. Nah, kemudian dihitung dengan formula yang telah saya paparkan dan didapatkan pemilihan fitur yang tepat untuk menjadi pemecah pada node sebesar 0,413 sekian-sekian. Nah, setelah itu yaitu dilakukan analisis klasifikasi metode SVMM. Nah, persoalan klasifikasi menggunakan VM ini itu melakukan klasifikasi lebih dari satu kelas. Nah, dalam kasus ini atau pembahasan ini itu digunakan persoalan 3 kelas yang terdiri dari jurusan IPA, IPS, dan bahasa. Nah, untuk jumlah fungsi pemisah dirumuskan dengan formula yang saya paparkan di video ini. Nah, kemudian ini merupakan analisis hasil perbandingan. Nah, hasil dari prediksi dan klasifikasi decision error ini didapatkan dari hasil prediksi klasifikasi data training decision tree. Untuk tabelnya dapat dilihat pada gambar berikut ini. Selanjutnya yaitu ada hasil prediksi klasifikasi data testing decision tree, hasil prediksi data training klasifikasi SVMM, hasil prediksi data testing klasifikasi SVMM, perbandingan data trainingnya, lalu perbandingan data testing yang terdapat pada tabel berikut seperti itu. Nah, dari beberapa perhitungan yang telah kita bahas sebelumnya, yaitu hasil analisis ini menunjukkan metode klasifikasi decision tree data itu dibangun berdasarkan objek seperti itu. Nah, dari metode decision tree ini itu memiliki nilai total akurasi sebesar 88,57% dan error 11,43%. Sedangkan metode klasifikasi SVMM ini nilai yang dihasilkan yaitu sebesar 87,14% dan error 12,86%. Seperti itu. Mungkin sekian pembahasan yang
mungkin sudah saya sampaikan. Kurang lebihnya saya ucapkan banyak terima kasih, dan apabila ada kesalahan dalam penyampaian presentasi atau penyampaian pembahasan, mungkin ada yang kurang tepat atau kekeliruan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.